Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, tentu pada pagi hari ini sudah ada bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait Rajab dan fadilahnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga keberkahan dari Allah terus mengalir untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia ini obrolan kita tentang Rajab dan fadilahnya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk atau sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan istimewa atau dalam Quran disebut Ashhurul Hurum. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita di opening acara ini, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahara fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, bahwa sesungguhnya hitungan bulan indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahara, ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang tercatat dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, masa penciptaan atau masa Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 itu arba'atun, ada 4. Hurumun, hurum, asyhurul hurum, bulan haram, bulan istimewa. Apa 4 bulan istimewa itu? Yang pertama Zulqa'dah,
Kalau orang Jawa namanya bulan Apit. Kalau orang Betawi apa namanya? Apit juga. Dzulqa'dah. Itu mitos kalau di Jawa katanya ini bulan kecepit. Makanya enggak ada orang yang memulai usaha di bulan ini. Ini mitos. Mitos. Wong nyatanya juga ada banyak orang mengawali usaha di bulan ini yo sukses ya. Kemudian yang kedua Dzulhijjah, bulan haji. Ini biasanya di daerah-daerah tertentu bulan musim kawinan. Sampai yang kondangan bingung. Lah iya kadang kalau panen buat dimakan sehari-hari mah lebih, kalau buat kondangan kurang. Yang ketiga Muharram. Kalau di Jawa namanya bulan Suro. Katanya bulan gawat keliwat-liwat. Bulan sangar. Apalagi dulu di daerah-daerah tertentu ada mitos kalau bulan Suro katanya Nyi Loro Kidul mantu. Katanya mitos. Hajatan. Lah yang keempat adalah Rajab yang hari ini. Lah di bulan Rajab ini ada beberapa hal yang menjadi adah. Adah itu kebiasaan dari para pendahulu-pendahulu kita. Di antaranya setiap masuk bulan Rajab ada doa yang ini bersumber dari hadis dalam kitab Musnad Ahmad yang saya yakin kalau ibu-ibu majelis taklim ini biasanya jadi lagu wajib. Pokoknya jadi lagu wajib asal masuk bulan Rajab biasanya ya pakai lagu ini kan. Allahumma barik lana. Udah nggak usah lanjutin durasi. Lah ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami. Fi Rajaba di bulan Rajab saat ini. Wa Sya'bana dan bulan Sya'ban bulan depan. Wa ballighna dan panjangkan atau pertemukan kami Ramadan dengan bulan suci Ramadan. Ini doa pendek mengandung dua permohonan, minta keberkahan dari Allah bulan ini, bulan Rajab, kemudian bulan depan bulan Sya'ban, dan minta dipanjangkan umur sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah ini biasanya yang dibaca. Kemudian ada satu riwayat dalam kitab tulisan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan inna du'a yustajaba fi khamsi layalin. Inna du'a yustajabu, bahwa sesungguhnya doa itu diijabah di 5 malam istimewa. Apa itu? Pertama, malam Jumat, adanya sepekan sekali. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Yang ketiga, hari raya Idul Fitri. Yang keempat, Rajab. Terutama awal Rajab, nah kita udah lewat. Kemudian malam nisfu Sya'ban. Ini 5 malam yang makalah dari Imam Syafi'i, malam atau doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam bulan Rajab itu juga amal kita nilainya dilipat gandakan oleh Allah, tapi juga kesalahan kita bahayanya juga azabnya lebih besar. Untuk lebih jelasnya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan Rajab dan fadilahnya. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Sebelum kita lanjut terkait tadi obrolan yang sempat terputus Pak Ustadz, kita buka terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, apakah ada amalan-amalan khusus di bulan Ramadan? Di bulan Rajab. Maaf Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmala Dewi, ingin bertanya Pak Ustadz, mengapa bulan Rajab dikatakan bulan haram? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama tadi apakah ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab? Dan kedua tadi mengapa bulan Rajab dikatakan bulan haram? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, apakah ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab? Jamaah yang dimuliakan Allah, amalan khusus di bulan Rajab, tadi yang pertama memperbanyak membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kemudian amal soleh yang lain secara umum. Lalu puasa Rajab gimana? Memang ada keterangan dalam kitab Durratun Nasihin. Kalau puasa di hari pertama begini, puasa hari kedua begini. Dalam penelitian para ulama hadis, ini hadisnya hadis palsu. Maudhu itu artinya palsu. Lah terus apakah kita enggak boleh berpuasa di bulan Rajab? Boleh. Tapi dasarnya bukan hadis yang itu. Dasarnya yaitu ada, bisa kita jumpai dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud. Rasulullah ketika menyampaikan atau ketika ditanya tentang Ashhurul Hurum, jadi 4 bulan itu tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Berarti Rajab masuk di situ. Tapi tidak disebut secara spesifik Rajab, tidak. Tapi disebut secara umum, yaitu di 4 bulan itu. Rasulullah sampaikan sum minal hurumi watruk. Dan beliau mengulang 3 kali ucapan itu. Sum, berpuasalah, minal hurumi, di sebagian hari-hari bulan Ashhurul Hurum itu tadi. Watruk, atau tinggalkan. Berarti ini bukan perintah wajib. Wong kadang beliau nyuruh melaksanakan, tapi kadang juga beliau menyuruh meninggalkan. Jadi kalau mau melaksanakan puasa di bulan Rajab, jangan terpaku atau jangan terpatok hanya di tanggal 1, 2, enggak. Mau di tanggal berapapun silahkan. Apalagi yang masih punya utang puasa. Masih ada yang punya utang? Yang masih punya utang, ayo, bentar lagi jatuh tempo ini. Ini ya. Yang punya utang Ramadan lebih baik Ramadannya dibayar dulu. Nanti kalau Ramadan udah selesai, ya silahkan. Kalau untuk menghindari khilafiyah, khilafiyah itu artinya pertentangan antar ulama, lebih baik kalau mau puasa Rajab ambil hari Seninnya, hari Kamisnya, atau Yaumul Bid. Yaumul Bid itu hari telang bulan 13, 14, 15 di bulan Rajab. Lah niatnya terserah, Allah Maha tahu. Saya niat puasa Senin, monggo, tapi di bulan Rajab ikut Rajabnya. Saya niat Yaumul Bid, Rajabnya ikut karena dilaksanakan di bulan Rajab. Maka puasa sunnah di bulan Rajab tidak spesifik ditentukan harinya. Karena hadis yang menjelaskan itu dalam kitab Durratun Nasihin itu dinilai hadis palsu. Walaupun banyak disampaikan oleh para guru-guru kita. Kita harus jujur, kalau memang itu hadis palsu kita bilang palsu. Tapi kalau memang benar ya kita bilang benar. Jangan kita nggak enak sama guru, lah bahaya. Kemudian ada biasanya baca tasbih-tasbih tertentu.
Kalau ibu-ibu majelis taklim mah nggak usah perlu diulangi lah ya. Ngapal banget lah pokoknya. Tiap tahun kok ya. Subhanallahil hayyil qayyum. Ya apal banget lah ya. Ngapal banget dah. Nah kemudian amalan-amalan khusus yang lain memang tidak, secara umum saja. Yaitu semua amal soleh kalau bisa ya di bulan Rajab ditingkatkan. Karena ada keterangan dalam tafsir Al-Baghawi, dikatakan bahwa al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Bahwa amal soleh nilainya berlipat ganda ketika dilakukan di ashhurul hurum. Ashhurul hurum itu 4 tadi loh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi wadzulmu fihinna, kezaliman, perbuatan dosa ya sama a'zamu minadz-zulmi fi ma siwahunna. Dosanya ya berlipat-lipat ketika dilakukan di Asyhurul Hurum yang 4 itu tadi. Jadi secara umum, ya kalau misalnya biasanya kalau datang majelis taklim masukin goceng, bulan Rajab tambahin 5.500 gitu ya. Nah, yang kan penting nambah. Tapi kok ya begitu amat lah ya. Oh, enggak lah ya. Ya kalau biasanya goceng ya 15.000, kan lumayan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa nih? Kenapa bulan Rajab disebut bulan haram atau Asyhurul Hurum? Kalau ini dilihat dari sejarah. Dulu bangsa-bangsa suku-suku di Jazirah Arab itu gemarnya tawuran. Perang antar suku. Sedikit tersinggung aja pokoknya perang. Tapi mereka punya kesepakatan nggak boleh perang, haram perang di 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka itu punya kesepakatan bahwa yang melanggar peperangan di 4 bulan ini akan dikeroyok suku-suku yang ada di Jazirah Arab dulu. Maka mereka menyebut 4 ini bulan haram untuk perang. Artinya walaupun mereka sepanjang tahun sering ada perang suku, mereka ketika 4 bulan ini mereka mengadakan gencatan senjata alias haram untuk perang. Maka kemudian terus berlanjut disebut dengan bulan haram. Bulan haram menumpahkan darah. Bulan haram untuk berbuat kezaliman. Lalu di bulan-bulan lain apakah boleh? Ya enggak, tetap enggak. Cuma ketika di bulan ini dulu orang-orang Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam mensepakati, membuat kesepakatan enggak akan menumpahkan darah di bulan itu, termasuk bulan Rajab. Maka bulan Rajab disebut dengan bulan haram. Nah, terus kemudian setelah Islam datang, itu penyebutan Asyhurul Hurum, bulan haram masih tetap berlanjut walaupun ada hal-hal yang dirubah. Kalau dulu misalnya hanya melarang perang di bulan haram, ketika Islam datang, ya aslinya larangan perang itu terus berlanjut. Kecuali memang dalam keadaan darurat, ketika umat Islam diserang, diintimidasi dan lain-lain, ya boleh melakukan pembelaan sehingga terjadi perang Badar dan lain sebagainya. Tapi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika Asyhurul Hurum itu pahala kebaikan dilipat gandakan, tapi dosa kezaliman juga sama. Maka berhati-hatilah kita atau manfaatkanlah momen mumpung berada di Asyhurul Hurum, terutama di bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sirbo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik ngopi kita yaitu rojab dan fadilahnya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saat ini kita berada di momen istimewa yakni bulan Rajab. Di awal Rajab, doa yang selalu kita mohon pada Allah adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita mohon keberkahan kepada Allah. Berkah itu apa? Kullu ma yazidukum fi ta'atillah. Setiap keadaan yang menambah ketaatan kita kepada Allah itulah berkah. Maka di bulan Rajab ini volume ketakwaan kita ya hendaknya ditambah biar benar-benar itu termasuk bagian dari keberkahan itu. Kemudian di doa yang selanjutnya wa ballighna Ramadan, kita mohon pada Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Inilah kadang uniknya kita. Awal Rajab kita udah doa, ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Begitu Ramadan datang, kita cuekin. Cuman 3 hari doang kita sambut kayaknya kayak iya. Terawih setengah jam sebelum Isya udah bawa mukena. Kadang anaknya suruh berangkat duluan panjer tempat. Itu di negeri sono, kalau di negeri sini wallahu alam. Ya Allah, awal Ramadan, kayaknya itu sorga semua. Sampai ke pelosok-pelosok itu sorga semua. Luang waktu baca Quran, terawih berangkat duluan, ya kan? Warung tutup. Berlaku berapa hari? Kok kompak? Begitu hari keempat warung buka. Lah iya, survei membuktikan warung si atasnya tutup, cuman kan kaki kelihatan begini pada begini nih. Ya Allah. Terawih yang dulunya tikar pada digelaran di luar udah pada digulung. Quran udah dimasukin lemari. Ya Allah, kata Ramadan, lu dulu mah wakal bulan Rajab saya disambut-sambut, katanya pengen ketemu sama gua. Kalau orang Betawi gitu ya. Begitu saya datang dicuekin, cuman 3 hari doang ditemenin. Habis itu blas. Apalagi udah tanggal 10 ke atas, yang dipikirin megarin HP aja. Ntar lebaran pakai baju apa ya? Aduh, online aja bentar-bentar paket. Udah mikirin baju lebaran, mikirin kue lebaran. Lebaran masih lama udah dipikirin. Di negeri sono, kalau di Indonesia mah alhamdulillah. Nah kemudian selain doa yang tersebut, walaupun doa ini pun banyak dipersoalkan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Ini doa ini gak sahih katanya. Itu urusan dia. Yang penting kita jumpai ada dalam Musnad Ahmad mengajarkan seperti itu. Kemudian memperbanyak amal saleh, kalau tidak spesifik tertentu, memang kita harus sama memperlakukan tidak spesifik tertentu pula. Misalnya banyak saudara-saudara kita yang kalau puasa Rejab harus di tanggal 1. Enggak. Di tanggal berapapun boleh, mau berapa hari pun boleh. Kalau enggak puasa sama sekali pun seneng amat. Dan memang Rasulullah bilangnya sum minal hurumi watruk. Puasalah di bulan haram yang 4 itu tadi. Kalau enggak mampu watruk tinggalin juga enggak apa-apa. Persiapan nanti biar Ramadannya kuat, maksudnya begitu. Lah kalau Rejab nggak kuat, Ramadan nggak kuat, dah wes. Naudzubillahi min dzalik. Ya wes wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini terkait Rajab dan fadilahnya bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.